Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pada pertemuan pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita belajar bersama, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Wahyu untuk memimpin doa belajar. Gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ucap salam, gerak. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, guru akan mengabsen terlebih dahulu. Mas Ahmad hadir apa tidak? Mbak Ara hadir apa tidak? Hadir, Bu. Mbak Ini? Hadir, Bu. Ya, Mbak Titi hadir enggak? Tidak, Bu. Semoga yang tidak masuk pada hari ini diberikan kesehatan dan bisa masuk kembali untuk besok-besoknya, dan semoga kita sehat semuanya ya anak-anak ya. Pada pagi hari ini, apakah masih ingat anak-anak kemarin kita belajar membaca surat Al-Fatihah? Sebelumnya, mari bersama-sama menyanyi yang berjudul Padamu Negeri yang diciptakan oleh Gus Bini. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa kami. Terima kasih anak-anak semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar membaca surat An-Nas. Anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku paketnya anak-anak. Quran surat An-Nas. Bu guru akan melafalkan, akan mencontohkan cara membaca Al-Quran, cara membaca surat An-Nas yang benar ya. Coba diperhatikan, jangan ada yang rame sendiri ya. Sebelum membaca Quran, terlebih dahulu kita membaca ta'awud dan basmalah. Sebelumnya, perhatikan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Setelah anak-anak mencermati, mendengarkan bu guru membaca Quran surat An-Nas, mari kita bersama-sama semuanya membaca Quran surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pada pagi hari ini, anak-anak sudah belajar membaca Quran surat An-Nas, belajar sesuai dengan makhorijul huruf. Sebelum bu guru menyampaikan tentang bacaan Quran surat An-Nas, anak-anak perlu tahu apa itu artinya Quran surat An-Nas. Dan yang pertama adalah artinya katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ada yang kedua, Raja manusia. Ada yang ketiga, sembahlah manusia. Ayat yang keempat, dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi. Ayat yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Sebelum bu guru tadi menyampaikan tentang makhorijul huruf, bagaimana cara melafalkan, mengucapkan, membaca surat Quran surat An-Nas, anak-anak perlu tahu ada vokal pendek, vokal panjang dalam mengucapkan huruf hijaiyah ya anak-anak ya. Nah, bila ada fathah, ini kan tidak ada tambahan di dalamnya. Seperti
lafal maliki. Nah, maliki ini kan tidak ada tambahannya, hanya cukup fathah saja, tidak ada tambahan. Itu untuk vokal pendek. Vokal pendek tidak ada tambahan, kasroh juga kasroh biasa, kasroh maliki. Jadi tidak boleh, kadang biasanya anak-anak melafalkan malikin nas, kadang seperti itu anak-anak dalam melafalkan. Coba ini diperhatikan dalam membacanya ya. Kemudian ada vokal panjang. Vokal panjang di sini yaitu fathah yang diikuti alif. Setelah fathah ada alif. Nah, contohnya ini, lafal waswasi. Nah, waswasi ini apabila tidak ada fathah apabila tidak ada alif setelah fathah, bacanya ya waswasi. Ya, karena ada fathah, ada alif setelah fathah, maka dibaca waswasi seperti ada yang di bacaan tadi. Waswasil khannas itu tadi. Kemudian kasroh diikuti kasroh, ini juga panjang di sini seperti ini, lafal nasta'inu. Nah, ini kasroh ya diikuti kasroh. Kemudian yang dhammah dibaca panjang, ini ada wawu sukun ya. Dhammah diikuti wawu sukun. Seperti di lafal suduri. Itu tidak boleh dibaca suduri, harus dibaca suduri. Dan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak, supaya bisa terbiasa membaca surat An-Nas, baca Quran, baca surat An-Nas dengan tartil, dengan makhorijul yang benar. Ya, sebelumnya ini ada tugas kelompok. Nah, ini anak-anak coba bersama-sama dulu. Tadi sudah diucapkan, sudah melafalkan surat An-Nas bersama-sama. Kemudian tugas dari Bu Guru, coba ini ya, dibagikan ya. Mas Wahyu atau Mas Andika, salah satu maju ke depan ya, dibagikan lembar kerja. Ini satu kelompok ada 2 orang, 2 anak ya. Yang satu melafalkan atau membaca surat An-Nas, yang satu mendengarkan atau memperhatikan. Nah, apakah yang satu anak umpama Mbak Siti Solekatun kelompoknya dengan Mbak Usriyah umpamanya, ya, 2 anak saling bergantian, ya, saling bergantian untuk membaca bergantian. Ya, ini Mbak Siti Solekatun umpama membuat kelompok ya, membuat kelompok 2 orang, ya, membuat kelompok 2 orang. Ini ada lembar kerja, 1 lembar untuk 2 orang. Ini ya melafalkan surat An-Nas secara bergantian. Nah, atau Mbak Ara sama Mbak Siti Solekatun, silakan. Ini diambil kertasnya, lembar kerjanya untuk bergantian. Umpama Mbak Ara melafalkan dulu, terus kemudian Mbak Siti Solekatun itu mengoreksi. Sudah hafal apa belum? Nah, sudah bisa baca surat An-Nas dengan tartil apa belum? Nah, terus yang bisa hafal ayat berapa ini dicentang ya. Setelah mengucapkan lafal, tahu artinya, tahu terjemahannya, lanjutnya anak-anak perlu mengenal Quran surat An-Nas. Apa itu surat An-Nas, anak-anak? Surat An-Nas adalah sebagai surat penutup, yaitu surat yang terakhir dalam Al-Quran, anak-anak. Apa itu artinya An-Nas, anak-anak? An-Nas itu artinya manusia. Nah, surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Ayat Quran surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Setelah mengenal Quran surat An-Nas, kemudian anak-anak perlu tahu pesan isi pokok surat An-Nas itu apa saja. Yang terkandung dalam surat An-Nas, anjuran supaya manusia itu memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh atau hasutan jin atau setan. Ini coba gambar ini, gambar apa ya ini? Mbak Ara, Mbak Ara di mana ini? Apa izin kamar mandi? Ini gambar apa Mbak Ara? Gambar anak berangkat sekolah. Oh iya, gambar anak berangkat sekolah. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah gambar seperti kalian ya mau berangkat ke sekolah. Apa yang dilakukan anak tersebut? Oh iya, berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau kita berdoa berarti memohon kepada siapa? Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Maka dari itu, manusia itu memohon perlindungan hanya kepada Allah. Otomatis kita
supaya dijauhkan dari gangguan jin dan setan. Maka anak-anak harus berdoa dulu. Nah, supaya anak-anak tahu, tadi Bu Guru sudah menyampaikan tentang pokok isi surat An-Nas, tentang apa itu An-Nas, maka terlebih dahulu supaya anak-anak ingat dan selalu ingat ya dengan tepuk An-Nas ini ya. Jadi dengan tepuk-tepuk ini anak-anak secara tidak langsung cepat ingat, tidak usah menghafalkan apa itu An-Nas, artinya jumlahnya ada berapa gitu ya. Tepuk An-Nas bersama-sama. 1, 2, 3. An-Nas artinya manusia. Prok, prok, prok. Surat ke-114 dalam Al-Quran. Prok, prok, prok. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Makkah atau yang disebut surat Makkiyah. Prok, prok, prok. Nah, jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Makkah atau yang disebut surat Makkiyah. Ya, ya, ya. Udah kan ya anak-anak? Coba sekali lagi. An-Nas artinya manusia. Surat 114 dalam Al-Quran. Jumlahnya diturunkan di Makkah atau yang disebut surat Makkiyah. Jumlahnya diturunkan di Makkah atau yang disebut surat Makkiyah. Biar supaya mudah hafal ya dengan tepuk-tepuk tadi. Nah, hikmah yang terkandung di dalam surat An-Nas ya. Setelah tadi kita atau anak-anak mau berangkat sekolah berdoa dulu, terus mau makan juga berdoa, mau tidur berdoa, melakukan aktivitas sesuatu diawali dengan doa supaya kita terhindar dari godaan setan, godaan jin. Hikmahnya kalau kita sudah mengetahui isi dari atau kandungan surat An-Nas, maka kita sebagai umat Islam yaitu menjauhkan umat Islam dari godaan yang datang dari hasutan manusia. Kadang ya jin atau setan itu juga dari manusia itu sendiri. Tidak jin ya jin tidak. Kadang menghasut kita ya. Kadang mau berangkat sekolah, lala itu belok untuk beli jajan dulu. Nah, akhirnya sekolahnya jadi terlambat. Maka itu hasutan termasuk hasutan manusia itu. Termasuk juga jin itu juga berupa manusia, berupa teman kita. Itu lewat bisikan-bisikan hati. Ya, beli jajan dulu. Telat nggak apa-apa. Nah, kalau setelah kita berdoa, maka dijauhkan dari godaan jin dan setan. Kemudian kita selalu dijaga dari keburukan. Nah, keburukan hal-hal yang jahat. Kalau setelah kita dijaga, maka kita selalu dilindungi oleh Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha, ini nanti akan Bu Guru bagikan lagi ya ke rumah. Nah, ini nanti bisa anak-anak yang dekat rumahnya saling bergantian ya, saling bergantian dengan temannya, yaitu 2 anak atau mungkin dengan ayahnya atau ibunya, ya, untuk mengkoreksi apakah anak-anak sudah hafal surat An-Nas apa belum. Nah, anak-anak pada pagi hari ini Bu Guru setelah menyampaikan cara membaca Quran surat An-Nas, sudah cara melafalkan, kemudian inti dari surat An-Nas, dan sebagai penutup pada pagi hari ini, yaitu Bu Guru ada tugas ya, tugasnya yaitu menghafalkan lagi surat An-Nas, menghafalkan lagi yang baik dan benar. Untuk pertemuan yang selanjutnya, nanti di sekolah anak-anak maju satu persatu ya. Siapkah anak-anak? Untuk pertemuan yang akan datang ya. Demikian pertemuan atau pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang Bu Guru sampaikan, bermanfaat untuk kita semua dan kita terjaga dari godaan jin dan setan. Mari pembelajaran pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.